Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai janji Allah. Nah, ada dua ayat di dalam Alkitab yang saya ambil. Yang pertama ada di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayatnya yang ke-19. Bilangan 23 ayat 19, firman Tuhan berbunyi, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, yang kedua ada di dalam surat 2 Korintus pasal yang pertama ayatnya yang ke-20. 2 Korintus 1 ayat 20 firman Tuhan berbunyi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita merasa sebagai anak Tuhan kita belum menerima janji Tuhan dalam hidup kita. Dan kita sampai mungkin bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang salah dalam hidup kita ini? Kita sudah melakukan yang baik, tapi kenapa kita masih merasa bahwa janji Tuhan belum digenapi dalam hidup kita? Nah, ketahuilah bahwa janji Tuhan itu berbeda dengan janji yang dibuat oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Yang dimana manusia itu bisa mengingkari janjinya. Janji Tuhan berbeda. Dia tidak pernah janji kosong, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya Dia. Tuhan selalu menepati janji-janjinya Tuhan dalam hidup kita. Dan tentunya jika kita mau terus percaya kepada Tuhan ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah mengapa banyak orang percaya yang masih merasa janji Tuhan itu belum digenapi dalam hidup mereka. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu tidak bisa langsung kita dapati. Ada proses yang harus kita jalani sebenarnya. Contohnya begini, kita punya uang di ATM. Dan kalau kita mau ambil uang di ATM, berarti kita harus tahu cara menggunakan mesin ATM itu. Nah, kalau kita tidak tahu cara menggunakan mesin ATM itu, maka kita tidak akan mendapatkan uang yang kita inginkan. Uang kita yang ada dalam kartu ATM itu. Nah, Tuhan sudah memberikan Alkitab kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Dan kalau kita membacanya di dalam Alkitab, banyak cara yang Tuhan telah ajarkan tentang cara meraih dan menerima janji-janji Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau bagikan sedikit dari banyaknya yang telah Tuhan ajarkan. Yang pertama adalah lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Lakukan segala sesuatu di dalam Yesus. Di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17 firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah kepada Tuhan dalam setiap perbuatan kita, Bapak Ibu. Baik dalam pekerjaan di kantor, di rumah, di sekolah, atau di dalam lingkungan sosial, berkeluarga atau pergaulan kita, ingatlah selalu akan Tuhan. Kita melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkanlah perkataan-perkataan yang positif dalam hidup kita. Dan lakukanlah perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita tidak akan berani berbuat dosa atau kecurangan, Bapak Ibu Saudara, jika kita ingat bahwa yang kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Ya. Nah, yang kedua adalah belajar dari pengalaman. Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita belajar dari pengalaman, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 71, firman Tuhan berkata, sebab adalah baik bagiku jika aku tertindas, agar aku dapat belajar akan ketetapan-ketetapan-Mu. Nah, pemazmur berkata bahwa adalah baik bagi dia kalau dia mengalami penindasan, supaya dia bisa dapat belajar akan ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Nah, segala ujian dan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya adalah untuk pembelajaran bagi kita, agar kita dapat hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan senantiasa membentuk hidup kita ini melalui segala keadaan maupun kondisi yang ada, agar kita dapat menjadi kuat menghadapi masalah-masalah yang lebih besar lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, belajarlah dari setiap pengalaman yang kita lalui,
Belajarlah dari tahun-tahun yang telah kita lalui dan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki untuk menyongsong tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang terakhir yang Tuhan Yesus ajarkan adalah supaya kita semua ini memiliki iman yang disertai dengan perbuatan. Iman disertai perbuatan. Ada satu ayat di dalam surat Yakobus pasal 2 ayat 17 yang berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, keyakinan iman dan kehidupan doa ini harus selalu diimbangi dengan perbuatan, Bapak Ibu Saudara. Ya, harus selalu diimbangi dengan perbuatan. Karena firman Tuhan berkata sendiri bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Sedangkan iman yang disertai dengan perbuatan itu akan menghasilkan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, mungkin seringkali ketakutan senantiasa menghalangi kita untuk dapat melangkah dengan iman ya. Pikiran dan logika selalu bertolak belakang dengan iman yang kita miliki. Tetapi ketika kita menyingkirkan segala ketakutan kita, Bapak Ibu Saudara, dan kita mulai melangkah dengan iman, maka kita akan melihat hasil yang luar biasa dari setiap perbuatan kita. Hasil yang sangat luar biasa dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Amin. Jadi singkirkan ketakutan, melangkah dengan iman. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberanian berbuat sesuatu akan mendatangkan kemungkinan untuk kita berhasil dalam hidup kita. Dan sesuatu yang dilakukan berkali-kali dengan tekun, itu akan membuat kita menjadi mahir. Sehingga kemungkinan kita untuk meraih keberhasilan itu akan menjadi semakin besar. Apalagi kalau ditambah dengan iman yang kita miliki ya, iman yang kita pegang teguh, itu akan menghasilkan mujizat demi mujizat terjadi dalam langkah hidup kita. Apapun yang kita jalani di kehidupan kita, itu akan mengalami mujizat demi mujizat. Jadi marilah kita semua sambutlah tahun yang baru dengan penuh keyakinan, karena tahun ini adalah tahun kepercayaan Tuhan buat setiap kita. Lakukanlah segala sesuatu di dalam Yesus. Belajarlah dari pengalaman yang lalu yang telah kita lalui dan melangkahlah dengan imanmu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita ini di tahun yang baru ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan berkati kita semua di hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami Tuhan akan janji-janji Tuhan yang tidak pernah akan Tuhan ingkari. Engkau pasti akan menepati janji-janji Tuhan jika kami mau terus percaya, jika kami mau terus melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Roh Kudus tolong kami Tuhan Yesus, biarlah kami menjalani hari-hari ini Tuhan dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.